Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aldia Surya Dadari selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan topik mengenai hakikat profesi pendidikan lembaga pendidikan. Sebelumnya, berikut merupakan nama-nama anggota dari kelompok kami. Baiklah, untuk yang pertama ada pengertian profesi. Istilah profesi ini sudah seringkali kita dengar di masyarakat ya. Jika kita lihat secara mendalam, pada hakikatnya profesi mempunyai persyaratan khusus. Jadi bisa dikatakan profesi adalah sebuah bidang pekerjaan. Tapi tidak semua bidang pekerjaan bisa kita sebut profesi. Menurut Sikun pribadi dalam Hamalik tahun 2004, profesi pada hakikatnya adalah suatu janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Nah, di samping itu seringkali kita dengar istilah profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Agar tidak terjadi kesimpang siuran mengenai konsep profesi, perlu kita uraikan istilah-istilah tersebut agar terjadi batasan yang jelas dan tentunya tepat dalam penggunaannya. Kita ke istilah yang pertama yaitu profesi. Jadi secara etimologis, profesi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu profession dan bahasa Latin yaitu profeus, yang memiliki arti mengakui atau menyatakan mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Jadi profesi ini adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya apa? Artinya pekerjaan atau jabatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian yang dituntut dalam pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya adalah profesional. Dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi, profesional ini adalah tenaga profesi yang terbentuk melalui proses pendidikan tentunya, proses pendidikan profesi, serta diwujudkan dengan mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik, berdedikasi tinggi, dan dilandasi keilmuan yang sesuai. Profesionalisme. Faizatul 2011 menyebutkan profesionalisme adalah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada seorang profesional. Sedangkan menurut Satori 2007, profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Berdasarkan uraian di atas, profesionalisme adalah komitmen dari para anggota profesi untuk meningkatkan kemampuan, kemahiran, serta strategi-strategi yang digunakan untuk menjalankan tugas profesinya. Profesionalitas. Profesionalitas berdasar pada dua hal. Pertama, sikap para anggota profesi terhadap profesinya. Kedua, derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. Jadi, seorang profesional yang memiliki profesionalitas tentu tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang memang bukan bidangnya. Profesionalisme. Profesionalisasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus bagi penyandang profesi untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesinya,
continuous professional development, serta profesi tentu memiliki organisasi profesi. Oleh sebab itu, kegiatan profesionalisasi dapat dilakukan melalui organisasi profesinya masing-masing. B. Hakikat profesi kependidikan. Profesi kependidikan adalah suatu tenaga kependidikan yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang dalam mekanisme kerjanya dikuasai kode etik. Pendidik adalah tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan. Hak, jaminan kesejahteraan, penghargaan, pembina karir, perlindungan hukum, kesempatan menggunakan sarana dan prasarana. Kewajiban, menceritakan suasana kependidikan, mempunyai komitmen, memberi teladan. Ciri-ciri kependidikan. 1. Ciri-ciri profesi kependidikan. Keterampilan yang tinggi, ilmu dan pengalaman, sikap berorientasi ke depan, sikap mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kependidikan. Jika dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Tenaga struktural adalah tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum atau pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan, meliputi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kedua adalah tenaga fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan, seperti guru, pembimbing atau penyuluh, peneliti, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes pustakawan. Dan yang ketiga adalah tenaga teknis kependidikan, merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif, seperti laboran, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan, serta petugas TU. Sedangkan apabila dilihat dari statusnya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah PNS, atau pegawai negeri sipil, adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah guru tidak tetap, adalah guru yang diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan atau sekolah dengan disetujui oleh kepala sekolah. Yang ketiga adalah guru bantu, yaitu guru non-PNS yang berkedudukan sebagai pegawai Departemen Pendidikan Nasional Pusat yang ditugaskan secara penuh di sekolah dan pengangkatannya dilakukan melalui program pengadaan guru bantu berdasarkan kontrak kerja selama 3 tahun. Masing-masing guru bantu mendapat upah dari APBN. Yang keempat adalah tenaga sukarela, merupakan tenaga kependidikan non-guru yang di tingkat sekolah menengah, pengelolaan secara administratif dan personel atau kepegawaiannya ada pada perusahaan tata usaha atas wewenang oleh kepala sekolah. Jenis-jenis pendidik. Pertama ada guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada semua jenjang pendidikan. Yang kedua ada dosen. Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga ada konselor. Adalah pendidik bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling pada peserta didik di satuan pendidikan. Yang keempat ada pamong belajar. Pamong belajar adalah pendidik yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan pembelajaran, mengkajian program, dan pengembangan model di bidang pendidikan non-formal maupun informal. Yang kelima ada widyaswara.
Widyaswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah. Yang keenam, ada instruktur. Instruktur adalah seseorang yang bertugas melakukan pembinaan terhadap peserta dalam forum pelatihan. Yang ketujuh, ada fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi. Kesimpulannya, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2 tentang Sidiknas disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya, yaitu diantaranya guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, ustadz, dan lain-lain. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruk datang dari saya dan kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.